Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta film sinetron Istiqomah Cinta. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nampaknya di sini film kesayangan kita semakin seru aja nih. Di sini Mimin akan membahas keseruan untuk episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman boleh banget di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi serunya dari sinetron ini pastinya. Di episode sebelumnya sudah kita saksikan, seperti kita ketahui sebelumnya, kalau si Amel ini sudah kabur dari omanya. Setelah dia berlari terus untuk menghindari omanya, dan akhirnya Amel berlindung ke sebuah masjid. Singkat cerita, dia sekarang sudah bersama omnya, yaitu Fathan dan Hansa. Terlihat Amel sangat ketakutan sekali. Dia meminta kepada Fathan kalau dia tidak mau pulang ke rumah omanya lagi. Dan akhirnya Hansa menawari Amel untuk tinggal bersama dirinya di rumah Dr. Ahsan. Lalu sampailah mereka ke rumah Dr. Ahsan. Lalu adegan berpindah ke Hansa dan keluarga Dr. Ahsan. Di sini tiba-tiba Emran datang membawa si Monica. Monica di sini disuruh Emran untuk meminta maaf ke Hansa. Dengan akting yang sangat bagus, Emran di sini berhasil meyakinkan Hansa kalau selama ini dia itu telah sengsara karena ulah si Monica ini. Seharusnya Monica yang harus dipenjara. Lalu Monica didorongnya oleh Emran ke hadapan Hansa agar supaya dia mau mengakui bahwa dirinya lah yang menabrak Aryani pada waktu itu. Eits, ini rupanya hanya akting Emran ya sahabat, supaya dia bisa mendapatkan simpatinya Hansa. Tapi apa yang terjadi? Di luar dugaannya Emran, ternyata Nenek Inggit merekam pengakuannya Monica ini. Lalu Nenek Inggit menghubungi polisi. Dan bisa terlihat ya, Hansa yang polos ini bisa kemakan oleh manipulasinya si Emran di sini. Hansa berucap, "Mas, kalau kamu terluka, aku pun ikut terluka." Itu ucap Hansa. Tapi entah apa yang dimaksud Hansa di sini. Lalu mereka terlihat sedang menikmati hidangan makan bersama di sana, dan tiba-tiba suara sirina polisi berbunyi dan bikin kaget Hansa. Ucap Hansa, "Kenapa ada polisi di sini?" Lalu Nenek Inggit bilang itu polisi akan menangkap Monica. Monica harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Otomatis si Monica ini sangat kaget banget, dan dia di sini tidak dapat berbuat apa-apa. Hansa pun sama, dia membiarkan Monica dibawa ke kantor polisi. Dia pun bingung. Lalu adegan berpindah ke Emran, dia menelpon Pak Darto kalau Monica di kantor polisi. Ini semua di luar kendalinya Emran ya, sahabat Istiqomah Cinta Lovers. Dia mau ngambil simpatinya Hansa, malah kena getahnya sendiri. Dan otomatis Mamah Monica dan si Pak Darto ini kaget banget dong dengar kabar kalau Monica di penjara. Di sini bisa terlihat ya, kalau si Monica sudah diseret-seret sama petugasnya, karena dia melawan dan meronta-ronta. "Lepaskan aku," ucap Monica. "Aku tak bersalah." Dan masuklah si Monica ke sel jeruji besi. Di sini dia terus berusaha untuk diminta dibebaskan. Dia berucap ke polwan ini, "Kamu nggak tahu ya, kalau aku itu anak seorang pengusaha properti ternama. Aku anaknya Pak Darto." Di sini polwan ini kebingungan juga ya, soalnya kan Pak Darto sudah meninggoy karena bundir, mana bisa orang yang sudah koit mau menyelamatkan anaknya. Lucu juga si Monica ini. Ya ampun, di sini dia lupa kalau papanya kan lagi berpura-pura sudah meninggoy, dan hampir saja terbongkar. Haduh, Monica. Lalu di sini Pak Darto dan istrinya langsung datang ke kantor polisi setelah diberitahukan oleh Emran. Dia di sini berpura-pura kalau dia sekarang bisa selamat dari kejadian itu. Dia rela mengotori seluruh badannya dengan lumpur supaya Pak polisi ini percaya kalau kejadian waktu itu real nyata. Tapi Pak polisi di sini tidak segampang itu ya buat dibohongi oleh mereka. Aktingnya di sini mereka berdua ini sangat meyakinkan banget dan berpura-pura juga mau menelpon Monica. Setelah diberitahukannya kalau Monica ada di sel, mereka pun pura-pura kaget banget. Padahal mereka itu sudah tahu ya sahabat. Dan bagaimana nasib mereka jadinya? Dan si Monica akankah bisa dibebaskan? Ini masih jadi pertanyaan besar. Mau tahu jawabannya? Mimin pun sama. Oleh karena itu, saksikan terus kisah lengkapnya ya sahabat Istiqomah Cinta Lovers. Nanti malam kita standby di depan TV. Hanya di SCTV, satu untuk semua, dan wassalamualaikum, bye-bye.